Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Eko hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya Pak Eko, hari ini Pak Eko kan akan melakukan coaching ya? Betul. Nah, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh Pak Eko? Boleh Bu. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian, apakah coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Kemudian nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan nanti Bapak Eko sampaikan. Dan jangan lupa ya, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Pak Eko. Dari proses coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Pak Eko tingkatkan pada proses coaching hari ini? Selain kalau ditingkatkan, saya lebih kepada kemitraan sama pertanyaan berbobot itu. Jadi saya pengen bikin suasana senyaman mungkin dengan coach saya, sehingga coach saya menyampaikan apa yang menjadi tujuannya dengan nyaman. Itu. Yang kedua ya sebisa mungkin saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing buat coachnya untuk lebih mengeluarkan ide-ide baik. Jadi yang ingin Pak Eko sampaikan, yang ingin ditingkatkan yang pertama tentang kemitraan. Supaya lebih nyantai ya. Jadi tidak kelihatan seperti orang ini ya. Jadi betul. Sambil ngobrol ada tujuannya. Kemudian yang kedua ingin ditingkatkan lagi mengenai pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali potensi yang ada pada diri coachee. Nah, dari dua kompetensi itu kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Pak Eko kembangkan hari ini apa? Ya, yang paling sebenarnya dari dua itu ya untuk pertanyaan berbobotnya itu. Jadi saya ingin memuji diri saya hitungannya begitu, biar coach saya bisa memunculkan ide-ide kreatifnya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya buat. Oke, jadi pertanyaan berbobot itu penting ya, supaya apa yang ada di dalam diri coachee itu bisa diungkapkan ya. Betul. Nah, untuk itu kira-kira indikator ketercapaiannya sama tujuannya apa untuk coachee hari ini Pak Eko? Indikatornya dengan tujuan yang saya sampaikan tadi, yang pertama ide-ide kreatif dari coachnya benar-benar muncul dan tidak hanya satu. Kalau bisa solusi atau rencana aksi yang mau diberikan oleh coach itu ada beberapa begitu. Jadi indikatornya tentang pertanyaan saya berbobot atau tidak, pastinya coachnya memunculkan ide tidak hanya satu, bisa lebih daripada itu, sehingga saya ngerasa berhasil memberikan pertanyaan itu indikatornya. Ya, jadi dengan tujuan dan indikator itu sehingga nanti coachee mendapatkan solusi atas permasalahannya sendiri. Betul. Nah, baik Pak Eko, saya paham dah. Nah, sekarang apa harapan Pak Eko dari observasi kita nanti? Ya, harapannya saya dapat menemukan atau mendapatkan masukan tentunya dari pengamat, dari jenengan, sehingga apa yang menjadi target saya sebagai coaching nanti bisa direfleksikan dengan baik, sehingga saya menjadi harapannya nanti bisa menjadi coach yang bagus lah, prinsip-prinsipnya dapat, paradigmanya dapat, terus alur-alurnya saya jalani semua, kurang lebih itu. Oke, mudah-mudahan tujuan Pak Eko nanti tercapai ya. Siap. Terima kasih atas penjelasannya dari Pak Eko. Silakan nanti Pak Eko melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Eko ya. Siap Ibu, siap. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu Pur. Waalaikumsalam Pak Eko. Selamat sore. Sore Pak Eko. Ini ada waktu yang tidak lama Bu Pur, sebentar saja
kita ngobrol. Siapa tahu ada manfaat yang bisa kita ambil hari ini, Bu Pur. Iya Pak Eko. Iya. Ngomong-ngomong ini ada beberapa hal yang pengen disampaikan nih sama Bu Pur nih pada kesempatan kali ini. Iya Pak Eko, Iya. ada ini dalam benak saya yang ingin saya sampaikan ke Pak Eko. Iya, Tapi iya. Pak Eko punya waktu kan? Ada Oh, Bu Pur. Ya. alhamdulillah. Nanti kalau agak panjang sedikit nggak apa-apa ya Nggak Pak apa-apa, Eko? nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa. Ya, oke. yang Kita penting- ngobrol santai Pak Eko ya. Siap. Oke. Ini saya mau curhat Pak Eko, ceritanya Pak Eko. Kira-kira dengan adanya pertemuan kali ini apa nih harapan sama tujuan Bu Pur yang bisa dicapai dari hasil obrolan kali ini nih, Bu? Harapan saya ini dari obrolan ini, jadi Iya. curhatan saya ini, saya bisa mendapatkan solusi yang Mendapatkan tepat solusi. Pak Eko. Iya. Kalau bisa semaksimal mungkin solusinya, jadi saya nggak pusing lagi mikirnya Pak Eko. Iya, Kan Ibu. repot ini Iya, Pak iya, Eko. iya. Ya mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Jadi Amin, amin. nanti setelah kita berakhir dengan obrolan ini, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa tercapai nanti. Amin, ya Pak Eko. Eh, Semoga. apa nih Bu yang bisa saya dengar lebih nih dari Ibu nih ceritanya nih hari ini? Ini Pak Eko. Iya. Kalau pada saat kelas meeting di sekolah saya, Iya. ya kebetulan saya wali kelas. Alhamdulillah jadi wali kelas. Wali kelas Iya, iya. abadi. Wali kelas abadi. Nah, ini Gimana anak-anak itu? itu pada saat kelas meeting itu ketika ditunjuk, kadang-kadang saya lemparkan, kan ada lomba-lomba gitu Pak Eko ya. Betul. Ya. Saya lemparkan, ayo misalkan lomba puisi siapa, lomba menyanyi siapa, lomba pidato siapa, begitu ya. Iya. Sudah sepakat, oh lomba puisi si A, lomba pidato si B, lomba ini si C gitu. Lah, ketika hari H, anak itu ketika ditunjuk diam saja Pak Eko. Hari H hilang. Hilang Pas apa? hari H, Iya. malamnya itu atau Iya. paginya, orang Iya. tuanya itu mesti kebanyakan izin. Iya. Mohon assalamualaikum Bu, mohon izin si A tidak masuk hari ini karena sakit. Kalau sakit saya sih ngerti Pak Eko ya, Iya, nggak bisa betul. ditahan yang Nggak namanya bisa sakit, ditahan. nggak bisa ditolak. Betul. Tapi yang saya herankan, kebanyakan ini gini, assalamualaikum Bu, mohon izin si B hari ini ada kepentingan keluarga. Lah apa saya nggak Nah, pusing hari H itu itu. nggak ada anaknya? Pas hari H nggak ada anaknya, apa saya nggak nyari-nyari itu? Betul. Padahal Pas sudah lombanya. dilatih ya kan. Betul. Pas itu lombanya pusing. nggak ada gitu. Bener Pak Eko. Iya, jadi- Gimana ini ya? Itu yang bikin saya pusing. Iya betul. Jadi masalah yang Bu Pur nih, yang Bu Pur alami, Bu Pur jadi wali kelas abadi, abadi. Iya, habis itu ada kelas meeting. Begitu kelas meeting, Bu Pur sudah milih Iya orang-orangnya, hari hanya banyak yang izin, hilang. Pusing. Pusing. Akhirnya wali kelas pusing Iya. ini Pak Apalagi Eko. Bu Pur, cerita yang lain yang bisa Bu Pur ceritakan selain benar-benar mereka lari dari hari H terus orang tuanya izin, apalagi yang menghambat Bu Pur di kelas meeting itu kira-kira? Yang menghambat saya tadi itu ketika ditanya ditunjuk kesepakatan kelas, oke saja. Oh iya, jadi mereka lari dari Tidak tanggung ada jawab. diem. Betul. Nah, di situ saya juga mungkin salahnya saya juga ya Pak Eko ya. Iya, Tidak iya. saya tanya bener enggak kamu mau gitu. Nah, Itu iya, mungkin ada kesalahan saya di Betul, sana. betul. Kamu mau nggak beneran nggak gitu. Soalnya anaknya diem. Biasanya diem itu kan mau Pak Eko. Betul, Tapi mau. kadang-kadang diem itu punya dua. Iya. Mau Apa dan itu? tidak mau. Mau dan tidak mau. Takut tidak mau. Betul. Takut bilang tidak mau. Betul, Kadang-kadang anak betul. itu begitu. Iya. Seharusnya gimana nih menurut Ibu nih posisi ideal atau keadaan ideal untuk suatu kelas meeting nih seharusnya bagaimana Bu? Anak-anak tuh bagaimana seharusnya? Gambaran ideal dari apa yang ada di imajinasinya Bu Pur nih, posisi idealnya bagaimana Bu? Harusnya ketika ditunjuk itu mungkin saya tanya dulu tadi. Tuh. Nah, ketika ditunjuk diamnya setuju atau tidak setuju tapi takut menyampaikan. Iya. Begitu. Kalaupun tidak setuju untuk ikut kegiatan, bisa saya tanyakan tidak setujunya kenapa? Karena apa begitu? Mungkin karena kadang-kadang anak-anak nggak bisa atau takut
grogi gitu. Harusnya saya tanyakan dulu di awal itu. Iya, iya. Benar-benar saya tanyakan, saya gali dari anak-anak itu setuju apa tidaknya. Iya. Jadi posisi idealnya sebelum mulai lomba nih, seharusnya mereka mau nggak, bener-bener mau nggak begitu ya itu ya. Kita Iya. pikan dulu Iya, gitu itu posisi posisinya. idealnya. Iya, iya. Melihat kejadian itu nih, apa yang ada di benak Bu Pur untuk ya menyelesaikan, paling tidak apa yang menjadi masalah tuh sudah mulai terurai gitu. Ibu apa nih yang apa yang ada di benak Ibu untuk menyelesaikan itu? Rencana saya itu begini Pak Eko, yang pertama tadi Iya, itu gimana, kita gimana? dibayar bersama-sama Iya. siswa itu saya tanyakan. Kalau memang keadaannya tidak setujunya karena tidak Betul. bisa saya ajari. Iya. Nah, terus kalau misalkan tidak setujunya karena grogi, ya kita kasih motivasi Pak Kasih Eko. motivasi, Oh, betul. kita pendekatan dari hati ke hati. Iya. Supaya gimana? Yang namanya grogi siapapun ya mesti grogi di depan Betul, Pak Eko. Ya betul. saya saja jadi guru juga grogi kalau Betul. jadi pembina upacara. Itu yang Iya. pertama. Yang pertama itu. Betul. Jadi mengobrol hati ke hati, Oh, kesiapan betul. mereka mau ikut apa tidak. Mhm. Sehingga efeknya di hari H mereka nggak kabur lagi. Oh, betul. Karena Betul motivasinya sudah ada dalam diri mereka gitu Mhm. nggih. Ya itu satu. Apalagi Bu, kira-kira yang bisa dilakukan nih sama Bu Pur? Ini mungkin untuk pemilihan peserta class meeting lomba itu, Iya. kelas itu bisa dipilih lebih dari satu. Saya nyari cadangannya. Oh, iya. Memilih cadangan. Jadi Betul. selain karena mungkin karena memang tidak setujunya karena takut, mungkin kalau saya nyari cadangan yang tidak hadirnya memang karena sakit. Yang Betul. namanya sakit kan nggak bisa ditolak atau Pak Betul, Eko ya. betul, Kalau iya. memang benar-benar sakit ya, jadi cadangannya itu sudah ada dan bisa langsung tampil hari ini. Sebagai Begitu. alternatif bagi siswa yang tidak bisa hadir dari H ya Bu ya. Iya, terus saya juga ini Pak Ya, Eko. apa lagi? Ada lagi nih. Ada lagi lanjutannya. Yang lebih pamungkas. Karena, saya harus kerjasama dengan wali murid ini. Untuk apa itu Bu? Untuk apa? Ini misalkan saya beritahukan bahwa pada tanggal ini putranya atau Iya. putrinya ditunjuk mengikuti kegiatan kelas meeting. Diharapkan putra putrinya berkomitmen dengan Oh, iya. penunjukan tadi dan orang tua tidak mengadakan acara yang Iya. lain selain Iya. acara di sekolah itu, Betul. biar tidak ada izin untuk kepentingan keluarga Betul. itu Pak Eko. Harapannya bisa berkolaborasi dengan orang tua murid Betul. agar mereka juga sama-sama ikut mendukung begitu ya. Bu? Betul sekali. Keren Pak Eko. sekali Bu ini. Ya, saya nggak jadi ngomong segini ya, Pak. Iya. Jadi tadi masalahnya udah muncul. Wah, lari-lari ditemukan sama Bu Pul, bikin lebih dari satu anak. Jadi ketika ada satunya lari ada ban serepnya ya Bu Iya, ya. ban serep. Iya. betul. Orang tuanya yang tadi biasanya meminta izin, diajak kolaborasi biar mereka juga mendukung. Oh, betul Iya. sekali. Itu Iya. rencana saya. Kira-kira kapan nih bisa dilakukan nih apa yang menjadi cita-cita Bu Pur atau keinginan yang tadi udah sempat diutarakan? Kelas meeting. Kelas meeting. Bulan depan ini Pak Eko. Oh, bulan depan ini udah mulai kelas meeting? Waduh. Ya, minggu depan kan sudah SAS Pak Eko. Oh, iya. Setelah itu kan kelas meeting Pak Betul, Eko. betul. Langsung Jadi- cus laksanakan. Jadi goalnya Bu Pur nih bisa diterapkan di minggu depan nih Bu Pur. Nggih, Iya. betul. Apa aja Bu Pur tadi coba diulas kembali biar apa yang menjadi target Bu Pur bisa benar-benar dilakukan nih bulan depan nih. Yang pertama, dari hati ke hati ngobrol dengan anak-anak yang sudah ditunjuk. ya, biar Oke. motivasinya tumbuh. Betul sekali. Yang kedua. Yang kedua adalah mencari cadangan. Mencari cadangan. Cadangan peserta lombanya, Pak Betul. Eko. Jadi kalau misalkan ada yang sakit, jadi cadangannya yang dipakai. Cadangannya yang dipakai. Yang ketiga. Yang terakhir ini Pak Eko kerjasama dengan orang tua wali murid, Iya, kerjasama biar dengan- didukung. biar sama- didukung. Betul Pak Eko. Yes, mantap. Waktunya sedikit kita bisa ngobrol banyak. Betul, saya jadi tercerahkan ini Pak Eko gara-gara Pak Eko. Nah, coba nih, apa nih perasaannya sekarang nih habis curhat panjang lebar? Kira-kira udah nemukan solusi apa belum? Apa masih mumet apa gimana nih? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. tercerahkan. Plong ringan Plong, beban ringan. saya untuk class meeting besok. Jadi saya sudah
ancang-ancang sudah mau begini saya Pak Eko. Berarti tujuan dan harapan Bu Pur kita ngobrol dari tadi tercapai nggih Bu? Alhamdulillah tercapai sekali Pak Eko. Bulan depan dilaksanakan. Laksanakan realisasi. Ya udah, kalau bulan depan dilaksanakan otomatis minggu terakhir saya udah bisa dengar ceritanya lagi nih Bu Pur. Oke siap Pak Eko, dengan senang hati. Siap, kita ketemu lagi. Saya ingin dengar hasil atau cerita bahagia dari apa yang Bu Pur sudah create dan dilakukan dengan baik. Saya pengen tahu nih hasilnya bagaimana. Siap. Semoga Pak Eko nggak bosen ya. Siap, ngobrol dengan aman, saya, aman. dengan curhatan saya ya Pak Eko ya. Terima kasih Ibu waktunya. Oke. Hari ini. Terima kasih juga. Saya sudah ditemani ngobrol. Siap. Terima kasih ya Bu Pur ya. Sama-sama Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Pak Eko, gimana tadi hasil proses coachingnya? Berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, lancar. Alhamdulillah ya. Tadi dari awal saya mengikuti proses coachingnya, saya observasi, kemudian saya amati bagaimana percakapan Pak Eko dengan coachingnya, ya. Nah, menurut Pak Eko, apa yang sudah Pak Eko dapatkan tadi saat ngobrol dengan coachingnya terkait indikator tadi? Ya. Yang saya dapatkan, sayanya setidaknya sudah membuat coach saya nyaman untuk menyampaikan goal-goalnya, ide-idenya begitu. Walaupun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Yang kedua, melalui indikator yang tadi yang kita sepakati kita buat itu, sayanya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya memancing ide-ide dari coach itu untuk muncul. Ya, jadi kalau saya lihat tadi, saya amati tadi, Pak Eko sudah berhasil nih melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Tadi sudah ada tujuan, kemudian bagaimana Pak Eko mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach, kemudian bagaimana Pak Eko mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi, kemudian bagaimana tadi Pak Eko untuk menemukan rasa tanggung jawab dari coach. Nah, tadi juga saya melihat bahwa proses kemitraan itu sangat-sangat sangat-sangat berjalan. Jadi santai sekali sambil guyon. Jadi seperti kita curhat dengan teman ya, cari amati. Jadi nggak kerasa tadi saya lihat coachnya semangat sekali untuk menyampaikan apa yang ingin dia dapatkan solusinya. Ternyata Pak Eko sudah bisa menggali apa yang dipunyai, potensi apa yang dimiliki coach untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, luar biasa sekali ya proses coaching hari ini Pak Eko ya. Nah, untuk kedepannya ini bagaimana rencana tindak lanjut Pak Eko untuk kedepannya? Ya, sayanya perlu belajar banyak, terutama tentang yang tadi saya bilang. Jadi pertanyaan berbobot itu saya kira sangat berpengaruh dalam proses coaching. Bagaimana seorang coach itu nanti memunculkan ide-ide menariknya, ide-ide uniknya, sehingga mereka bisa bertanggungjawabkannya. Terutama masalah itu sih. Jadi bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat ide-ide muncul itu kayaknya butuh dilatih terus dilatih gitu Pak. Iya benar-benar Pak Eko ya. Jadi memang kita butuh melatih baik itu kuantitas sering kita lakukan coaching dan kualitas. Kalau hanya kuantitas tanpa kualitas nanti timpang ya. Kayak ngobrol santai jadi. Nah itu yang poin yang utama yang saya dapatkan tadi adalah kemitraannya sangat-sangat dapat sekali Pak Eko tadi. Sehingga semangat sekali coachingnya ini untuk menyampaikan pendapatnya. Oke Pak Eko, dari hasil coaching dan hasil observasi saya, dari percakapan dengan saya, apa yang Pak Eko dapatkan hari ini? Ya, yang pertama pastinya saya dapat arahan dan mengingat-ingat kembali agar tidak melupakan terutama yang alur-alur dan prinsip-prinsip coaching. Jadi yang pertama tadi Ibu juga sudah sampaikan bahwa ini ada beberapa hal yang tidak boleh terlupakan. Jadi kayak kemitraan, kayak pertanyaan berbobot, kayak kreatif dan segala macamnya itu, dan alur tirta tentunya.
Jadi itu yang saya dapatkan hari ini. Jadi saya mengingat kembali atau memastikan kembali bahwa nanti apakah coaching saya akan berjalan dengan baik dengan prinsip-prinsip yang sudah kita bicarakan dari tadi. Gitu. Oke, baik Pak Eko ya, semoga sukses selalu ke depannya. Siap, Kita Ibu. akhiri percakapan kita hari ini ya. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.